Guys, lu pada denger nggak sih kasus yang tahun lalu itu di Bekasi? Kasus apa ya? Kasus apaan? Jadi tuh tahun lalu, lebih tepatnya tuh tahun 24 September 2024, sempet kejadian di mana ada seorang pekerja negara sipil. Intinya tuh dia tuh bikin video yang kena viral. Di video itu dia mengekspresikan tuh bahwa dia eh, keberatan eh, si gereja ini tuh buat ibadah di rumah salah satu anggota jemaatnya. Nah, yang pasti kan karena video ini viral, diinvestigasi kan. Cuman pada akhirnya tuh investigasinya tuh juga nggak worth apa-apa. Karena nyatanya nggak ditemuin suatu isu tentang adanya ibadah ini. Nah, makanya gue pingin bawa kasus ini ke lu pada. Karena kan ini kan ya pentingnya dialog antar agama kan ya. Pentingnya kerjasama juga. Nah, menurut lu pada gimana nih? Kalau bagi gue pribadi ya, Ya, kalau kayak tadi yang dibilang, dia komplain gara-gara apa tadi? Ada ibadah di rumah tetangganya ya. Anggaplah tetangganya ya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini tuh salahnya itu ibadah dijalankan di rumah. Itu apa? Kalau mengganggu dalam artian terlalu ribut kan bisa nggak usah dibilang kayak gitu. Tapi kan emang ada ibadah yang sampai gunjrang kayak konser ini Avenged Sevenfold ya kagak kan? Kalau misalkan dia komplain merasa terganggu dengan adanya ibadah dijalankan dekat rumahnya, patut dipertanyakan imannya. Selama itu kan imanmu sampai ada orang tetanggamu yang ibadah, kamu langsung jadi goyah imannya. itu bisa aja masalahnya itu bukan masalah eh, ada imannya terganggu, tapi masalah kayak dia tuh memang benar tidak toleran biasanya sih. Kayak ini ada, soalnya tuh ini, kan suruh saya pernah nih terjadi di saya juga. Saya ini eh, orang Katolik tapi di lingkungan Islam. Jadi pernah ada tetangga baru Islam juga. Kita ibadah di rumah saya, ada yang komplain, mereka komplain ke rumah kita. Ini kenapa tiba-tiba ibadah kayak gini? Ini bukan Islam gitu kayak kita harus jelasin lama-lama. Untungnya mereka bisa toleran, mereka ngerti gitu loh. Kayak bukan cuma gara-gara kita Katolik itu bukan berarti kita nggak boleh di tempat Islam, mereka ngerti. Tapi bisa tahu kenapa orang itu bisa masalah sebenarnya. Nah, kalau kata saya ya, menurut saya sih ini kasus gara-gara kekurangan kerjasama dan pendidikan antar toleransi gitu ya. Soalnya kan ini tentang orang beribadah gitu di rumah orang lain kan, bukan di gereja atau apa. Ya kan nggak semua agama emang wajar gitu kan. Ada beberapa agama yang diwajibin emang di gereja kan wajibnya. Ya ini paling gara-gara kurangnya pendidikan gitu dalam agama gitu. Orang-orang mungkin harus lebih ngerti gitu dalam agama lain dan juga kerjasamanya dalam pengertian gitu. So kan nggak semua agama wajar lah ya kan, nggak semua agama ngelihat beribadah dalam rumah itu normal gitu kan. Kan aneh ya, ada beberapa agama ngeliat aneh gitu kan. Ada yang bilang nggak wajar gitu. Makanya sih wajar-wajar aja kasus ini terjadi kalau menurut saya sih. Ini bukan masalah banget tentang toleransi atau apa gimana ya. Itu kan em, lebih ke normal mereka gitu kan, kebiasaan mereka dalam budaya-budaya atau agama hal ini kan. Soalnya kan mereka kan ngeliatnya nggak kayak ini buruk gitu. Mereka ngeliatnya gara-gara dalam agama saya ini nggak wajar. Makanya bisa terjadi kayak gitu. Bisa aja sih Ya, kayak gitu. tapi entah deh. Ini kan menurut saya doang dan kalau dilihat-lihat juga kan ada banyak faktor-faktornya juga ya. Mungkin gara-gara mereka tadi nggak sempat bicara kerjasama gitu kan dan berdialog tentang hal-hal tersebut. Mereka malah membicarakan hal lain. Habis itu mereka tambah gak ngerti gitu kan. Berdialognya kurang efektif itu. Iya sih, apalagi tuh kalau menurut gue tuh kadang tuh orang-orang tuh respon paling gampangnya tuh marah. Itu sih menurut gue. Cuman ya kembali lagi, pentingnya dialog antar agama yaitu supaya kita bisa saling ngerti si ini mau ngapain dan pentingnya apa buat dia. Nah, Dari setuju dialog banget. juga yang pasti kita bisa berempati kan, berempati terus bisa toleransi. Makanya ini tuh kenapa menurut gue tuh penting banget. Cuman masalah orang tuh males ngelakuin. Mereka tuh lebih baik tuh lari ke marah langsung, ngeselin aja gitu. Kalau Memang orang lebih gampang Indonesia sih ya marah emang dong. Heeh. emang kodratnya orang Indonesia tuh buruknya orang Indonesia ya ini ya itu marah dulu, tanya belakangan, nanya kenapa apa sebabnya ABCD belakangan. Yang penting marah dulu, yang penting komplain dulu. Kan gimana otaknya gitu loh kan jadi kayak gini kan malah apa ya membuat jelek citra satu kelompok gitu loh dengan demikian kayak masa iya sih si agama ini orang-orang pada begini semua ih kan jadi menjelekkan
citra citra mereka ya. Kalau misalkan mereka bilang agama kita agama damai, tapi kalau ada oknum dalam agama mereka yang kayak gini kan jadi malah menjelekkan. Nah, lebih parah lagi tuh kalau misalnya satu orang itu tuh kayak merepresentasikan bahwa mereka itu adalah suara dominan dari agama mereka gitu ya kan. Kayak saya itu mendominankan agama saya berbicara untuk agama saya gitu kan. Oh, lebih parah lagi aku kayak gitu. Ya, di akhir hari sih emang kerjasamanya ya. Itu kan ya yang kayak Gregi bilang tadi kan ya. Orang-orang Indonesia ya kurang suka berbicara langsung ya kan. Mereka langsung berbicara dengan kepala masih panas gitu kan. Habis langsung bicara apa adanya gitu. Tanpa ngeliatin situasinya. Dan menurut saya emang kerjasama ini kan yang paling penting ya. Kalau pengen efektif menyelesaikan masalah ya kerjasamanya dilakukan dengan baik. Jangan ngelihat suatu dengan satu pandangan doang gitu kan. Ngeliatin dari pandangan lain, berbicara dengan baik juga. Ngeliatin masalahnya gimana gitu deh semua aspek. Jadi ya kerjasama lah yang penting. Iya sih. Ini makanya tuh apa namanya kalau menurut gue ya kasus ini tuh kasus yang agak agak lucu gitu. Soalnya kalian tahu nggak? Ini kejadian di Bekasi loh, kota yang Nah di toleran. Bekasi. Iya, kejadiannya di Bekasi. Aku ya gue sih baca ya itu agak shocker karena jujur bukannya Bekasi agak toleransi ya, lebih toleransi ya. Cuman kayak ya kembali lagi, it doesn't matter where you are. Intolerant people still exist and they will live on gitu. Makanya ini ya kembali lagi kan kita di sekolah juga diajarin ya dialog itu tuh hal yang penting. Komunikasi tuh hal yang penting. Karena apa? Itu bisa membuka perspektif kita lebih luas lagi. Mengembangkan empati terhadap sesama. Terus juga adanya kerjasama itu penting. Karena kita juga nggak mentingin diri kita sendiri. Setelah adanya kerjasama, kita juga mentingin semua orang di sekitar kita. Ya boleh boleh. Nah, Setuju itu sih, sama. setuju, setuju. Setuju sesuai dengan kalau di Alkitab kan Tuhan sendiri juga bilang, kasihanilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Hmm. sesama Tuhan bilang sesamamu manusia ya semua orang. Tuhan nggak bilang harus mengasihi yang Kristen saja atau yang ini saja, yang ini saja. Enggak, Tuhan bilang kasihanilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Semua orang harus dikasihani. Karena kalau kayak kata Tuhan bilang kalau kita cuma mengasihi sesama kita yang sama-sama orang percaya tapi kita tidak mengasihi mereka yang tidak percaya, ya apa bedanya kita sama orang berdosa? Orang berdosa juga sama juga mengasihi sesama mereka, tapi bedanya mereka belum percaya Tuhan. Gitu. Mereka belum bertobat. Kalau kita cuma mengasihi sesama kita yang Kristen ya upah kita apa gitu loh. Makanya kasihanlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Semua orang biar tercipta suatu perdamaian. Kan Tuhan mengajarkan damai. Emang ada Tuhan yang ngajarin konflik? Nggak salah juga sih. Juga karena kan ya sebenarnya itu nggak ada downside-nya ya untuk berkelompok ya. Berkelompok berdialog tuh nggak ada downside-nya. Karena kalau misalnya kamu mau kerja melakukan sesuatu gitu, mau kerja bakti, mau ngapain gitu, benerin rumah atau bikin sesuatu, merancang apapun gitu, kalau misalnya ada kelompok tuh lebih gampang pasti. Dan juga kalau misalnya tidak berbeda-beda itu juga lebih gampang lagi karena nggak usah harus milih-milih, ya nggak usah harus ter eh, terrestrict untuk harus agama ini enggak. Jadi lebih gampang sebenarnya, lebih banyak eh, untungnya kita itu nggak kayak kasus tadi, tapi lebih gampang kita toleransi sebenarnya. Makanya tuh, saya setuju tuh. Dialog, kerjasama, harus toleransi gitu tuh jadi hal-hal yang penting. Makanya kita sebagai salah satu masyarakat yang tinggal di daerah Bekasi ini juga kan ya, yang kebetulan ngelewatin kejadian kayak gitu ya. Kita harus sadar diri juga ya dan mengetahui hal ini. Ya, kurang lebih itu aja sih kalau menurut saya ya, kerjasama dan dialog. Ini kayak harus balik dulu deh guys. Aku dipanggil orang tua buat mandi. Dadah. Oke. Oke, thank you guys sudah eh, Oke, apa sama-sama. namanya bantu gue sama discussionnya. Hmm, Iya, sama-sama aman kok aman. aman. Oke, thank you Norbert, ya. Ya, thank you very much. Yuk, bye-bye. bye. Bye-bye.